Hai semua, jumpa lagi di channel Papku. Di video kali ini saya mau buat apem pandan ekonomis. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papku. Selamat menonton. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 225 gram tepung terigu protein sedang setara 22 sendok makan sedang. Tambahkan 75 gram tepung tapioka setara 7,5 sendok makan sedang. (150 gram gula pasir setara 9 sendok makan. 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram. 1 sendok teh ragi instan, saya pakai Fermipan. Aduk hingga tercampur rata. Pastikan Fermipan yang digunakan aktif, masih bagus dan tidak kadaluarsa. Usahakan buat pemula yang baru bikin, gunakan ragi atau Fermipan yang masih baru agar tidak gagal dalam membuatnya. Karena mengembang atau tidaknya tergantung dari Fermipan yang kita gunakan. Setelah tercampur rata, masukkan 350 ml air santan encer. Saya gunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang dicampur dengan air. Jika tidak suka menggunakan santan, bisa menggunakan air putih biasa. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata dan adonan terlihat licin seperti ini, tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu tutup wadah dan diamkan selama 1 jam. Sambil menunggu adonan didiamkan, di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 22 cm atau bisa diganti dengan ukuran 20 cm. Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan minyak goreng. Setelah semua permukaan loyang rata dengan minyak goreng, ini sudah bisa digunakan, tapi saya akan tambahkan sekat agar potongannya lebih rapi. Olesi tipis-tipis sisi-sisi sekat loyang dengan minyak goreng. Setelah semua sisi sekat diolesi dengan minyak goreng, ini disisihkan dulu. Kita kembali ke adonan yang tadi sudah didiamkan selama 1 jam. Ini terlihat ya, adonannya mengeluarkan banyak buih. Ini tandanya raginya aktif dan adonan bisa digunakan. Aduk perlahan untuk mengurangi buih pada adonan. Jika tidak mengeluarkan buih banyak seperti ini, tandanya raginya tidak aktif dan adonan akan gagal mengembang. Setelah buihnya berkurang seperti ini, lalu tuang semua adonan ke dalam loyang. Setelah semua adonan masuk ke dalam loyang, lalu pasang sekat loyang sambil sedikit ditekan agar menyentuh dasar loyang dan ini siap untuk dikukus.
Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, ini sudah mendidih. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus dengan api sedang selama 25-30 menit atau sampai matang. Jangan lupa jika tutup kukusannya datar, dilapisi dengan kain agar uap air tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 30 menit, buka tutup kukusan. Ini sudah matang. Lalu angkat loyang dari kukusan. Ini didiamkan dulu hingga uap panasnya hilang agar mudah dikeluarkan dari loyang. Sambil menunggu uap panasnya hilang, siapkan 100 gram kelapa parut setengah tua. Kita akan gunakan untuk balurannya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 1 lembar daun pandan agar lebih harum dan kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, buka tutup kukusan, lalu angkat dan sisihkan. Nah, ini uap panasnya sudah hilang. Lalu keluarkan sekat dari loyang. Setelah semua sekat dikeluarkan dari loyang, lalu keluarkan apem dari loyang. Setelah kue apem dikeluarkan dari loyang, lalu balurkan parutan kelapa agar rasanya lebih gurih. Jika mau langsung dimakan juga bisa, sesuai selera masing-masing saja ya. Nah, ini dia kue apem pandannya sudah jadi. Ini cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan. Ini mau saya cobain dulu. Ini terlihat ya, teksturnya menul-menul banget karena tadi kita tambahkan tepung tapioka. Untuk bagian dalamnya ini terlihat ya, lembut banget, mengembang dengan sangat baik. Rasanya juga enak banget, dimakan gak bikin bosen. Manisnya juga pas, ditambah gurihnya parutan kelapa, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.